Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan dua sel kelamin dari sel induk jantan dan betina. Sel induk jantan dan betina pada tumbuhan terdapat di dalam bunga, karena di dalamnya terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses awal perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan atau polinasi. Proses berikutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai bagian-bagian bunga. Bunga memiliki beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Di dalam dasar putik terdapat bakal biji. Kemudian terdapat benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Berikutnya di dalam bunga terdapat kelopak bunga yang berfungsi sebagai alat pelindung bunga sebelum bunga itu mekar. Terdapat juga bagian mahkota bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Kemudian terdapat tangkai bunga yang berfungsi sebagai alat penopang pada bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik melalui beberapa perantara seperti hewan, angin, air, maupun dengan bantuan manusia. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan terdiri dari zoidiogami, anemogami, dan hidrogami. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh hewan yang membantu penyerbukan seperti lebah, kumbang, burung, siput, kelelawar, dan lain-lain. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu hewan ada bunga mangga, bunga sepatu, bunga jeruk, dan lain-lain. Perhatikan gambar bunga sepatu di samping. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah memiliki ukuran bunga yang besar, mahkota bunga berwarna mencolok, memiliki serbuk sari yang lengket sehingga mudah menempel di kaki serangga atau hewan-hewan lain, kemudian menghasilkan aroma yang khas dan juga menghasilkan nektar. Yang kedua, anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin ada bunga rumput, dandelion, jagung, padi, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin: bunga terletak jauh di atas daun, menjulang di atas daun.
memiliki mahkota bunga berukuran kecil atau bahkan tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian memiliki serbuk sari yang ringan dan banyak. Yang ketiga adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu air, bunga hidrilla, elodia, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu air: bunga terletak di dekat air atau bunga terendam air. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan terdiri dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Mari kita lihat satu persatu. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh atau melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Perhatikan, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh atau melekat di kepala putik bunga yang lain tapi masih dalam satu tanaman. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain tetapi masih dalam satu tanaman atau satu pohon. Berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada tanaman yang lain tetapi tanamannya memiliki jenis yang sama. Berikutnya penyerbukan bastar. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tanaman yang lain, tetapi masih sejenis, hanya saja berbeda varietasnya. Perbedaan varietas biasanya ditandai dengan perbedaan bentuk mahkota bunga atau perbedaan warna bunga. Proses perkembangbiakan generatif setelah penyerbukan adalah pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah proses bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel telur atau ovum. Pertemuan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel telur atau ovum membentuk zigot. Perhatikan pembuahan pada tumbuhan. Proses pertama setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari, kemudian serbuk sari menuju ke ruang bakal biji melalui saluran polen. Proses berikutnya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ketika biji berada di lingkungan yang tepat, biji akan mengalami perkecambahan. Dari kecambah ini akan tumbuh tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menghasilkan bunga. Bunga akan terjadi penyerbukan dan terjadilah proses pembuahan berikutnya.
Selanjutnya kita lihat bagaimana alur atau proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Proses pertama penyerbukan, dilanjutkan proses pembuahan. Dari pembuahan akan menghasilkan biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita lihat proses-prosesnya. Pertama, serbuk sari jatuh ke kepala putik atau disebut penyerbukan. Pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan atau spermatozoid pada serbuk sari bertemu sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Selanjutnya terjadi peleburan atau pembuahan dua sel tersebut membentuk sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga dalam biji adalah calon individu baru. Kemudian, biji akan berkecambah ketika berada di lingkungan yang tepat. Selanjutnya, menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan tumbuh dan menghasilkan bunga. Kemudian, terjadilah proses penyerbukan dan alur proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bisa terulang kembali. Demikianlah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.